Pemirsa, setelah berjaya puluhan tahun di udara, Radio Suara Kejayaan akhirnya bubar juga. Padahal satu-satunya radio humor di Indonesia ini telah melahirkan banyak pelawak-pelawak terkenal seperti Ulfa Dwiyanti, Bagito Group, Warkop, Patrio Group, dan Komeng. Kabarnya kini frekuensi Suara Kejayaan telah berpindah tangan kepada Radio Hard Rock dan konsep humornya akan digantikan dengan konsep kosmopolitan. Hal ini tentu saja membuat sejumlah artis terkenal yang merintis. Kenapa saya bisa membuat 20 dokumenter sampai sekarang, 5 film cerita di tengah krisis. Dari tahun 90 krisis, saya membuat di tengah krisis 5 film cerita, 20 dokumenter, banyak film iklan. Karena seluruhnya membalikkan modal. Modal itu tidak hanya modal uang ya, modal image, modal citra, modal nilai. Zaman ini adalah zaman antara bisnis, antara ekonomi, politik, dan budaya saling bertukar. Orang tidak uang itu gampang, tapi kita mencoba uang untuk menegakkan persatuan, uang begitu banyak, yang penting kan persatuannya misalkan. Jadi pencitraan lebih tinggi daripada nilai uang. Seperti gaya Garin dalam film-film terdahulunya, film Puisi Tak Terkuburkan ini memang perlu pencernaan yang dalam bagi setiap yang menontonnya untuk dapat menafsirkan apa yang diungkapkan Garin lewat film terbarunya ini. Kabarnya, setelah diputar di bioskop-bioskop, film ini akan diputar di televisi. Pemirsa, belakangan ini nama Ratna Listi mulai berkibar di peta selebriti Indonesia. Seiringan dengan popularitasnya itu, banyak pula orang yang ingin mengetahui bagaimana masa lalu wanita asal kota Madiun ini. Ratna dikabarkan pernah menikah dan mempunyai seorang anak. Lalu bagaimanakah kebenaran masa lalu Ratna? Langsung saja kita simak bersama penuturan Ratna Listi. Pemirsa, ternyata menjadi artis top tidak selamanya enak. Itulah yang kini dirasakan artis Ratna Listi yang popularitasnya tengah menanjak di peta dunia selebriti Indonesia saat ini. Artis yang telah membintangi sederet sinetron dan iklan ini tiba-tiba saja diisukan pernah menikah dan memiliki seorang anak yang kini dititipkan Ratna Listi pada orang tuanya di Madiun. Tetapi ketika dikonfirmasikan cek dan recheck tentang masalah itu, Ratna Listi langsung membantahnya. Nggak bener, dari siapa? Itu sudah lama gosip itu pernah konfirmasi ke saya. Jadi sebelum ini juga banyak sekali yang udah konfirmasi anak tetangga kali atau anak yang di iklan. Soalnya pada saat iklan itu dulu sempat muncul rame, iklan susu itu banyak yang nanya, ini anakmu ya kok mirip gitu, pada aduh anak dari mana? Enggak salah, enggak benar. Isu seputar perkawinan dan punya anak ini telah terdengar jauh sebelum Ratna Listi merambah ke dunia artis. Ketika itu, Ratna masih berkuliah di Universitas Brawijaya Malang. Kabarnya Ratna sempat cuti kuliah karena hamil. Ya namanya gosip itu kan bisa dibikin ya, ada sebab ataupun nggak ada sebabnya itu bisa dibikin gitu. Dan kebetulan kalau ada gosip yang seperti itu bukan aku yang bikin, entah siapa yang bikin nggak tahu, tapi yang jelas berita itu nggak benar. Karena kuliah nggak sempet cuti, apalagi cuti karena hamil, nggak, bener-bener kuliah tuh kerja keras gitu loh. Perjalanan karir artis kelahiran Madiun 2 Agustus 1973 ini memang tidak mudah. Bahkan di awal karirnya, Ratna sempat diisukan sebagai salah satu foto model yang suka berpose vulgar. Padahal sebelum menjadi artis, Ratna dikenal sebagai gadis alim yang kerap tampil dengan busana muslim. Waktu kuliah memang sempat aktif di Senat, kemudian di HMI gitu. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan, misalkan ada Maulud, terus Isra Mi'raj, itu biasanya suka aktif dan pada saat kegiatan itu pakai jilbab gitu. Jadi belum pakai jilbab yang seterusnya gitu, belum, masih ada waktunya gitu loh. Untunglah Ratna sangat memahami kehidupan artis yang sangat mudah bersentuhan dengan gosip. Sebagai public figure, ia mengaku telah siap mental menghadapi isu miring tentang dirinya. Setiap pekerjaan, setiap apa yang kita lakukan pasti ada efeknya, baik positif ataupun negatif, itu udah pasti. Dan kalau emang ada dampak yang negatif itu ya itu salah satu resikonya, buat pelajaran juga gitu. Cara nangisnya tenang-tenang aja. Kalau ada konfirmasi dan kebetulan punya teman banyak wartawan ya, itu yang juga membantu untuk mengklarifikasi bahwa berita itu nggak benar gitu. Pemirsa, kita tinggalkan Ratna Listi. Kini kita simak berbagai berita-berita singkat dari dunia selebriti dalam agenda selebriti minggu ini.
Pemirsa, berita pertama datang dari grup musik baru yang bernama GPW. Grup band yang memilih aliran musik ska ini merupakan gabungan musik asal kota Bandung dan Jakarta. 19 Januari lalu, grup band yang terdiri dari 6 personil ini mengusung album perdana dengan nama Ciki. Dari albumnya itu, mereka menjagokan 2 buah lagu, Nata, serta Bintang Idola. Dalam acara launching album perdana GPW ini juga, Cek dan Recek tayangan menerima penghargaan dari produser grup vokal Amartia 8. Berita Amartia 8 yang ditayangkan oleh Cek dan Recek dinilai bagus dan pantas untuk diberi penghargaan. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, malam final pemilihan Gemerlap Bintang Lux terlaksana juga. 18 Januari lalu, ketujuh artis yang menjadi nominasi Bintang Lux ini tampil bersama dalam acara malam penobatan pemilihan Bintang Lux. Malam itu ditentukan siapa artis yang pantas untuk mewakili image sabun mandi ini. Pemirsa, banyak pelawak-pelawak beken yang lahir dan besar di Radio Suara Kejayaan. Namun apa mau dikata, setelah sekian lama mengudara, kini satu-satunya radio humor itu jatuh bangkrut dan telah dibeli oleh investor baru. Lalu bagaimanakah komentar artis-artis yang mengawali karirnya di radio tersebut? Langsung saja kita simak bersama. Pemirsa, setelah berjaya puluhan tahun di udara, Radio Suara Kejayaan akhirnya bubar juga. Padahal satu-satunya radio humor di Indonesia ini telah melahirkan banyak pelawak-pelawak terkenal seperti Ulfa Dwiyanti, Bagito Group, Warkop, Patrio Group, dan Komeng. Kabarnya kini frekuensi Suara Kejayaan telah berpindah tangan kepada Radio Hard Rock dan konsep humornya akan digantikan dengan konsep kosmopolitan. Hal ini tentu saja membuat sejumlah artis terkenal yang merintis karir di radio ini merasa prihatin. Disayangkan adalah lebih kepada rasa nostalgia aja barangkali ya, bahwa seandainya kalau masih ada mungkin generasi-generasi Bagito, generasi Patrio masih akan lahir terus menerus gitu kan. Itu aja. Terus saya pikir kalau penggemar otomatis ya para fansnya Radio SK otomatis kecewa berat. Dan yang lebih prihatin lagi tentunya saya karyawan atau teman-teman saya yang seperjuangan dulu dari tahun 70 yang masih bercokol, terus tiba-tiba harus mereka kehilangan lapangan kerja gitu ya, yang sudah dedikasinya tinggi sekali buat SK. Mereka tidak pernah berpikir untuk berpindah ke radio lain. Ya itu yang mungkin yang sangat memprihatinkan buat saya. Teman-teman yang taruhlah seperjuangan terus tiba-tiba harus kehilangan nafkah gitu. Kali SK mau bubar perasaannya. Begitu dengar SK langsung mau bubar. Sedih dan duka itu. Kenapa saya bilang sedih, kenapa duka? Karena kita merasakan lahir di Radio SK, ya benar ya Ed ya? Pertama dengar kita nggak percaya gitu. Cuman begitu kita lihat kaji-kaji lagi, ternyata ya banyak faktor yang bisa mendukung SK itu sampai bubar. Iya benar. Karena menurut saya SDM pun mempengaruhi, format acara pun mempengaruhi gitu. Jadi iya, ada masanya SK Jaya, juga ada masanya kita surut, SK surut. Jadi ya kita hanya menyayangkan aja karena Patrio sendiri khususnya itu dibentuk di Radio SK dan kita mulai berkembang di Radio SK begitu. Dengan bubarnya radio ini, secara tidak langsung banyak pelawak-pelawak berbakat yang kehilangan wadah kreativitas. Sebagai pelawak yang memiliki kenangan bersama radio humor tersebut, bagaimana reaksi mereka saat mendengar Radio Suara Kejayaan bubar? Begitu tahu kabar SK tidak mengorbit lagi, kaget terus tiba-tiba sedih gitu loh. Walaupun dari tahun 90 Bagito terus secara personal juga sudah tidak ada hubungan kerja dengan SK, tetapi terus terang aja secara batin kan tidak bisa dibohongi bahwa SK adalah sekolahan buat kita. Pokoknya kalau ada yang berniat bikin radio humor, saya pribadi siap ngedukung gitu loh. Plus mungkin siapa tahu Parto, Akri ya dan teman-teman. Mungkin juga Apa maksudnya? disensor. Disensor. Ya. Dengan bubarnya Radio Suara Kejayaan ini, itu berarti tidak ada lagi radio humor. Adakah rencana mereka untuk bergabung dan membuat sebuah radio humor baru? Iya sebenarnya ini pertanyaan bagus, mudah-mudahan rekan-rekan alumni SK bisa simak juga barangkali. Saya juga punya kepikiran hal seperti itu ya.
Tetapi mungkin itu bukan suatu hal yang mudah ya, karena semuanya dengan tingkat kesibukan masing-masing yang makin tinggi atau masih tinggi gitu. Tapi lewat media cek and recheck, siapa tahu dari pertanyaan itu bisa terlontar ide siapapun yang melontarkan, paling tidak kita bisa kumpul rame-rame para alumnus gitu ya, alumnus SK, terus bisa bikin sesuatu. Paling tidak bisa mengobati rekan-rekan kita yang masih bekerja terus tiba-tiba berhenti betul betul, itu suatu ide yang bagus. Siapa tahu tiba-tiba ada penyandang dana, oke lah lu bikin radio gitu kan, humor, oke kan. Saya juga sebagai orang yang cukup lama di radio, hampir 10 tahun di SK itu, kekangenan itu masih muncul, masih ada gitu. Kita ada niat teman-teman alumni dan bukan alumni aja, dari para senior yang udah tidak siaran lagi sama yang masih siaran, ingin berniat membuka lagi yang namanya radio humor. Tapi belum tentu radio SK, radio humor gitu loh. Frekuensinya berapa tungguin aja nanti. Siapa tahu insya Allah kita punya lagi radio humor, dan itu menjanjikan buat teman-teman yang mau jadi grup pelawak handal atau menjadi penyiar handal secara komedian, kita tampung nanti.